Iya Pak, yang benar. mengikuti Abu Bakar Basir, Saya hampir ikut seperti nih Pak. Ade Armando. Pada Hmm. kenyataannya Ade Armando kan ditelanjangin. Islam yang kita anggap Islam, yang bagi kita orang non-Islam kan Ade Armando ini Islam yang baik kan, tapi malah digebukin ditelanjangin. Bahkan Kumaila kan dicaci maki kan oleh orang-orang Islamnya sendiri. Bahkan dibongkar, di aibnya dibuka, dia bekas seorang sakit jiwa segala macam, pernah dirawat segala macam. Sementara yang seperti Abu Bakar Basir, seperti Hamas ini kan yang dianggap sebagai Islam yang sejati kan, yang dieluk-elukan, yang didambakan oleh para pengikut Islam yang mayoritas ini. Sehingga sekarang terjadi kebingungan yang mana yang Islam nih. Tapi kalau kita ngikutin ajarannya yang dikatakan Ade Armando, yaitu ajaran malah itu ajaran Kristen kan malah kan. Lanjutannya. Ya memang. Tapi saya kayak Prabowo nih, apakah Prabowo Islam? Ya bukan lah. Iya kan bukan. Cuma dia cari populer di naik haji Pak Ya untuk enggak juga. Prabowo kan bukan Islam juga bukan, kagak sholat ya mana-mana Prabowo pernah sholat coba. Cara sholatnya gimana? Orang dia nggak bisa berlutut ya. Wah, kacau lagi. Enggak, pasti Prabowo itu bukan Islam, Kristen juga Iya. bukan. Dia nggak urusan dengan agama. Tapi kan dulu dianggapnya sebagai pahlawan pembela Islam. Jokowi dulu kita anggap pluralis, ternyata sekarang akhirnya sama si Abu Bakar juga kan. Di akhir pemerintahannya dia kan dia begitu dekat ya kan sama grup garis keras ini. Dia malah minta perlindungan dari grup Islam garis keras ini kan. Iya, benar Pak. Itu Iya kan benar. salahnya dia Yang begitu. Di terakhir. awalnya dulu kan keren kan. Pertama kali kan Freddy Budiman langsung dihukum mati kan keren kan. Gara-gara deket-deket sama teroris. Nggak taunya sekarang Jokowi di akhir pemerintahnya dia pun dia ngelindungin teroris. Abu Bakar Basir itu bisa keluar dari penjara kan atas gerasi dari Jokowi. Pak Pol. Yang lain, sabar. Dr. Richon, orang baik. Saya Eh, sedikit tambahin ya Pak tadi Icon. ya Saya bukan soal membantah Pak Icon punya pandangan ya. Saya cuma satu Pak. Sebenarnya alam tak sadar itu sebenarnya bukan alam tak sadar itu Pak. Bagi saya itu bagaimana ajaran-ajaran doktrin itu Pak. Yang saya dengar kemarin dari seorang ustadz. Cara cara mendoktrin orang itu menjadi radikal gitu. Nah, itu dia orang ustadz itu cara. Saya lihat cuma 3 cara dia katakan itu. Ya, untuk mau mengajarkan orang itu menjadi ekstrem radikal itu. Nah, dari pandangan saya Pak Andi katakan alam tak sadar. Artinya saya mau menyampaikan di sini karena orang itu sudah didoktrin. Apa yang mereka lakukan dalam kesadaran. Cuma kesadaran itu sudah terpatri pada satu tujuan yang di kepala dia. Mereka melakukan mutilasi, pembantaian, membakar manusia hidup-hidup. Ya, semua yang mereka lakukan dilakukan dengan alam sadar. Cuman di waktu di alam sadar itu dia lakukan itu sudah tertanam doktrin ajaran mereka itu, Pak. Ya tentunya kita juga belajar filsafat ya, apa itu homo homini lupus itu. Manusia yang menjadi serigala terhadap sesama manusia itu memang benar. Manusia ada kapasitas itu, ada memang manusia ada itu. Ada yang dibilang bisa menghancurkan itu ada di dalam setiap manusia. Tetapi di dalam setiap manusia itu muncul di dalam ajarannya itu. Oleh sebab itu saya senang kalau kemarin saya diskusi apa pendapat Mencius dan Sun Tzu tentang manusia. Mencius bilang sebenarnya manusia itu baik, maka perlu dia diajarkan agar dia lebih baik.
Sun Tzu bilang manusia itu sebenarnya punya potensi jahat, maka dia perlu dididik supaya menjadi baik. Jadi, Tetapi jadi, ya, kamu kan pernah lihat orang yang dihipnotis. iya, Itu iya. mereka Nah, bermain dengan alam bawah sadar oh iya, untuk benar itu Pak. Kalau kalau itu saya sementara. benar Pak, benar. Nah, Saya benar kalau itu. kamu Eh, makanya sudah makanya dihipnotis, benar. makanya kalau sekarang kamu ngomong mengenai agama, bisa juga Iya. mereka pakai cara untuk alter alter ini alam bawah sadar kamu diporak-porandakan, bisa Oh juga. iya, benar-benar juga. Sebaliknya, iya benar. Ya Saya, kan? iya, benar, benar. Makanya salah satu cara itu ya kamu bertanya kenapa, Benar, kenapa, amin. dan kenapa. Kalau kamu Tak, nggak bertanya, kamu telan telan mentah-mentah, ya kamu jadi bodoh. iya. Jadi kamu bisa dikuasai alam bawah sadar kamu masih. Kalau Hmm. kamu dihipnotis kan di akhir acara kan kamu harus dibalikin lagi kan. Iya benar. Iya, Makanya itu teori di sini kan ada dokter yang apa itu psikolog. hipnoterapis. Iya, iya. Hipnoterapis. Saya tanya, Bukan dokter dia, Mak. Bukan ya oh, semacam itulah terapis, psikolog terapis. atau terapis. Iya. Saya tanya, kalau orang di hipnoterapi untuk berhenti merokok, apakah itu permanen? Dia bilang tidak, nggak permanen. Bisa hilang dalam waktu seminggu, 2 minggu. Nah itu, tapi Hmm. kalau kamu dicokokin dari kecil di pesantren madrasah itu udah permanen itu damage-nya kan gitu. Ya, jadi saya juga setuju sama Pak Teddy itu. Jadi karena mereka punya satu tujuan dan yang dipercayai, jadi akhirnya semua diarahkan ke situ walaupun tidak logis, Iya, tidak segala logis ya. macam Amin. itu. Tapi tetap dia anggap, nah itulah yang maksud saya, jadi dianggap betul sama dia. Karena memang Oh, satu oke. tujuan tadi. Hmm. Ya mungkin itu juga terbentuk akhirnya karena selalu dipaksakan, dibiasakan, masuk alam bawah sadar. Kira-kira gitu. Iya ya. Dia loncat ke situ ya, Pak Dokter. Dia loncat ke situ ya. Diajarkan itu, baru dia loncat ke alam Ya, di situ ya. Ya, ketidaksadaran dia. ya. Ya, bagaimana dia membantai sesuatu yang iya itu rumit lah. Perlu pakar psikolog ternyata. Kita diskusi benar benar. Tetapi saya senang ya ikuti perkembangan Islam yang moderat. Kemarin saya ikuti si Islam punya diskusi ya. Dia merubah stigma cara orang berpikir Islam. Si Gembul juga dia merubah cara pikir itu. Ada lagi si tokoh dari seorang sastrawan itu yang dari Islam itu dia merubah karakter paradigma cara berpikir Islam. Karena mereka orang pintar yang sudah mengetahui kelemahan itu, kejahatan Islam itu. Ya, akhirnya dia coba kasih contoh, tentunya si Islam bilang kalau saya lahir di Meksiko, tentunya saya akan beragama Katolik. Kalau saya lahir ke Hindu kali bagus, asumsi dia bikin seperti itu. Coba jangan mengkafir-kafirkan orang, diajarkan. Dia pun penganut agama Islam, tapi dia bilang jangan kamu Islam ini mengkafir-kafirkan orang. Cuman kebetulan aja you lahir di Indonesia jadi orang Indonesia jadi Islam. Seandainya Anda lahir di kota lain ya. Artinya saya senang ya pencerahan-pencerahan seperti itu. Kita kan di sini juga Pak Dokter, saya tidak ada niat hati kecil pun membenci manusia itu Islam itu. Yang saya ada satu konsep di pikiran saya selalu Pak, marah terhadap doktrin-doktrin ajaran itu. Itu aja di pikiran saya. Diajarkan kebencian, Pak. Yang itu aja, Pak. Itu cara-cara itu. Nanti kita kan sedang lihat di vlog-vlog YouTube di mana aja kan. Bagaimana kalau kelompok ini menyerang kelompok satu dengan kalimat-kalimat istilah sebenarnya tidak etis lah, bunuhlah, apalah, bakarlah, hancurlah, itu kan. Itu. Ya, ini yang dari cara
pikiran saya sudah tersistemik seperti itu, sehingga muncul kemarahan saya kepada kelompok-kelompok ini karena doktrinnya itu. Baru saya sendiri ya, bagaimana mau melihat suatu kebencian, saya coba lihat. Umpamanya saya trigger hari ini di Nigeria, umpamanya CBN, Christian Broadcasting News, bagaimana mereka membantai orang Kristen itu secara membabi buta dengan menggunakan kalimat Allahu Akbar di Kongo, di mana aja. Baru saya bandingkan ke negara Eropa, bagaimana salib mereka jatuhkan di Eropa, tapi orang-orang Eropa tidak mau kondem, tidak mau sue. Itu terjadi, teman-teman. Nah, ini dua-dua kubu yang sangat berbeda sekali. Oleh sebab itu, orang Kristen itu memang benar-benar kesabaran memang diuji di mana-mana ya, di dunia mana. Nah, ini yang selalu kita angkat. Tentunya kalau tadi jadi Pak Paul mengangkat dunia politik, bagaimana penyelesaian Palestina Israel, tentunya akan tertrigger lagi ke situ, Pak, ke agamanya lagi gitu. Tidak heran tadi Perut Buncit bilang kalau dia jadi lagi ya dia bangun masjid di sana, umpamanya si Yusuf Kala. Tapi ya saya kira sekarang dunia sudah mulai bagus ya. Sudah ya, artinya udah tidak jarang kita dengar lagi, sedikit meredup lah ajaran-ajaran Islam. Sampai di Amerika sekarang siapa yang mengangkat bendera Palestina, Pak, langsung dipantau dan diangkat. Itu persoalannya sekarang. Di Eropa juga sudah mulai. Yang saya takutkan di Eropa itu kalau kebangkitan Inggris saya nggak takut, Pak. Tapi Irishnya itu di Irlandia Utara itu, Pak. Dia kan yang sebenarnya bikin perubahan signifikan di Inggris, bukan Inggrisnya. Yang Irishnya ini. Ini yang menakutkan kalau dia terbangkit itu. Bagi saya di situ ya. Ya memang menarik sekali ya Pak Teddy ya. Ada satu paradigma ya. Ada satu paradigma yang memang dari orang-orang Islam Indonesia sendiri kan sudah menyadari kan. Iya, Pak. Bapak buka di vlog. Ada kelemahan di dalam pengajaran mereka. Iya. Tetapi kan orang-orang ini kan tidak dianggap Islam oleh orang Islamnya sendiri, Pak. Saya tidak dianggap Islam karena dianggap karena itu menyalahi kaidah penafsiran dalam Islam. Iya, Jadi iya. Dianggap ya itu sebagai humanis saja, sebagai makhluk sosialis saja, tetapi bukan Islam mereka itu. Ya kalau mau jadi yang Islam itu ya yang seperti Abu Bakar Basir itu yang namanya Islam buat mereka. Sementara orang-orang yang sudah bukan Islam ini dalam tanda petik ini kan justru nggak berani melawan orang-orang seperti Abu Bakar Basir. Jadi kan sekarang mereka sendiri sedang bingung yang Islam yang mana. Iya, Pak. Yang Abu Bakar Basir seperti Ade Armando. Ya. Pada kenyataannya Ade Armando kan ditelanjangin. Islam yang kita anggap Islam, yang bagi kita orang non-Islam kan Ade Armando ini Islam yang baik kan. Tapi malah digebukin, ditelanjangin. Bahkan Kumaila kan dicaci maki kan oleh orang-orang Islamnya sendiri. Bahkan dibongkar, aibnya dibuka, dia bekas seorang sakit jiwa segala macam, pernah dirawat segala macam. Sementara yang seperti Abu Bakar Basir, seperti Hamas ini kan yang dianggap sebagai Islam yang sejati kan, yang dieluk-elukan, yang didambakan oleh para pengikut Islam yang mayoritas ini. Sehingga sekarang terjadi kebingungan yang mana yang Islam nih. Tapi kalau kita ngikutin ajarannya yang dikatakan Ade Armando, yaitu ajaran Kristen kan malah kan. Bingung kan jadinya. Jadi bingung. Orang Islam ini kalau ditanya kan bingung kan. Tapi Pak, mereka pintar berdalil, Pak. Ada yang Muslim bukan Islam, ada Islam yang bukan Muslim. Iya, tapi sudah saya pancing, Pak. Itu mau berdalil kayak apa sudah sampai saya pojokkan. Ingat nggak lawyer yang dulu mau bunuh saya? Iya. Akhirnya keluar juga kata aku bunuh kamu kan. Akhirnya keluar juga. Ya kan? Ya, jadi kan memang
memang sekarang ini terjadi. Bahkan di Eropa sendiri kan orang-orang Islamnya akhirnya nanti ya kalau saya sempat saya tampilkan ya, atau besok mungkin ya, ini saya nggak bisa tampilin video lagi. Bahkan di Eropa sendiri kan sekarang terjadi pergolakan kan, orang-orang Islamnya sendiri akhirnya menyatakan diri, kami datang ke sini memang untuk menaklukkan Amerika, untuk menaklukkan Eropa, gitu loh. Secara terang-terangan ngomong begitu. Akhirnya mereka mengakui, kami tidak datang mencari perlindungan, kami tidak datang mencari makan, kami ke sini memang mau menaklukkan Eropa, kami ke sini memang mau menaklukkan Amerika. Bahkan menolak hukum Eropa, menolak hukum Amerika kan. Mereka secara terang-terangan sekarang berani ngomong. Nah itu kan yang sekarang ini justru apakah orang-orang Eropa itu sadar, bukannya nggak sadar. Yang kiri sadar, yang kanan sadar. Yang kanan melakukan perlawanan, yang kiri menggunakan kesempatan buat mereka bisa naik. Nggak urusan nanti 10 tahun, 20 tahun lagi, yang penting hari ini saya bisa jadi pejabat. Benar, Pak. Ya. Pikirannya otak orang-orang aliran kiri ini kan yang penting hari ini saya bisa menjabat, kayak Demokrat itu kan. Yang penting hari ini saya berkuasa, nggak urusan nanti 20 tahun lagi. Asal usulnya Partai Demokrat Amerika bisa dikuasai oleh Islam kan karena korup kan, karena mereka terima banyak sogokan. Kan terbukti semua, ada kebongkar semua kan, akhirnya kan kebongkar semua. Sekarang kita melihat. Iya, benar. Hari ini Pak, masa ada pembekuan di Amerika, masalah Obamacare. Itu berita tadi hari ini, baru Bapak. Saya mau ngomong. Iya, benar. Ternyata si Obama ini kan terima banyak sekali insentif kan dari orang-orang Islam ini. Ini termasuk yang Prancis itu kan kebuka kan bahwa ternyata si Sarkozy itu kan menerima suap dari si Gaddafi. Jadi itu bukan satu rahasia lagi kalau dari partai kiri, orang-orang kiri itu menerima suap. Dan itu ya itu tadi bukannya nggak sadar Pak, kemarin sampai yang bilang apa mereka nggak nyadar, dua-duanya nyadar. Dua-duanya nyadar Pak, bedanya yang kanan reaksinya keras melawan, yang kiri reaksinya adalah kebenaran, aku manfaatkan sekalian. Tapi yang kiri kan nggak memikirkan nanti. Kalau yang kanan ini kan berpikir nanti anak saya gimana. Ya, benar Pak. Kalau yang kiri ini kan karena homo kan jadi nggak mikir punya anak Pak. Itu yang benar Pak. Itu yang pidato Donald Trump begitu Pak. Masa depan itu. Ini benar yang kemarin itu. Saya dengar semua mikirnya kalau sayap kanan, masa depan, partai kanan selalu berpikir anak-anak kita. Tapi kalau partai kiri nggak urusan, aku homo kok, nggak punya anak kok. Ini keterpahaman bagus Pak, supaya kita memberikan edukasi. Ini loh beda. Itu dia. Swing left sama kiri dan kanan itu. Benar Pak, benar itu. Itulah perbandingannya ya. Jadi memang ini sebuah paradigma, balik lagi ini kan paradigma. Kalau katanya Pak Tobing ini kan paradigma itu tadi. Jadi kalau nggak mengerti, nggak mungkin mereka nggak ngerti. Mereka orang pinter kok Pak. Mereka orang pinter semua. Hanya tadi itu ya, mereka pikir mereka bisa main-main dengan Islam ini. Mereka bisa mempermainkan. Tetapi kan ternyata tidak semudah itu. Karena kalau Islam yang baik ya kayak Ade Armando itu Pak. Akhirnya ditelanjangi juga sama orang Islamnya sendiri. Saya si Kumaila, kayak si Gus Dur, akhirnya dikudeta sendiri sama umatnya sendiri kan. Dihajar sendiri sama umatnya. Justru orang Islam yang kita pikir, wah ini dia Islam yang bagus ini. Nggak tahu dihajar sendiri kan. Gus Dur yang kita anggap sebagai, ternyata ada yang baik ya di Islam. Ternyata itu bukan Islam, katanya orang Islam. Tapi kita mau ini Pak Pol, kita mau lihat reaksinya, soalnya Prabowo udah deklarasi kalau dia mau menjalin hubungan dengan Israel. Memang udah ada dua yang menentangkan, tapi kita lihat kelanjutannya. Ya, memang. Tapi saya kayak Prabowo nih, apakah Prabowo Islam? Ya bukan lah. Iya, kalau bukan. Cuma dia cari populer di naik haji Pak. Ya enggak juga. Prabowo kan bukan Islam juga bukan, kagak sholat ya. Mana-mana Prabowo pernah sholat coba. Cara sholatnya gimana? Orang dia nggak bisa berlutut ya. Wah, kacau lagi.
Enggak, pasti Prabowo itu bukan Islam, Kristen juga Iya. bukan. Dia nggak urusan dengan agama. Tapi kan dulu dianggapnya sebagai pahlawan pembela Islam. Jokowi dulu kita anggap pluralis, ternyata sekarang akhirnya sama si Abu Bakar juga kan. Di akhir pemerintahannya dia begitu dekat ya kan sama grup garis keras ini. Dia malah minta perlindungan dari grup Islam garis keras ini kan. Iya. Benar, Pak. Itu Iya, kan benar. salahnya dia Yang begitu. Di terakhir. awalnya dulu kan keren kan, pertama kali kan Freddy Budiman langsung dihukum mati kan, keren kan. Gara-gara deket-deket sama teroris. Nggak taunya sekarang Jokowi di akhir pemerintahnya dia pun dia ngelindungin teroris. Abu Bakar Basir itu bisa keluar dari penjara kan atas gerasi dari Jokowi, ya kan? Karena dia berlindung dengan Islam radikal itu si Jokowi ini. Iya, tidak Itu heran jadi dan memang dulu sekarang ya. membingungkan. Itulah politik kan memang seperti itu kalau politiknya. Dan di dalam politik Islam itu memang dari dulu seperti itu, menggunakan gray area itu. Yeah, that's it. Binky, 36,000. That's it. What is he? Yeah, how What is? Ya, bagus sekali analisa-analisa seperti ini, Pak Pol, karena Iya, makanya ini kan senang saya apa analisa namanya begini. sebagai brainstorming aja, ya kan, brainstorming. Misalnya apa namanya Munsri Siri itu profesor Islamologi yang di Amerika itu yang orang Indonesia. Nggak tahu dia sudah warga negara Amerika atau masih warga negara Indonesia. Wah, itu dicaci maki itu sama orang-orang Kelompok Islamnya Islam sendiri keras, kan. ya. Ketika justru dia, menurut saya dia Islam yang paling mengerti tentang sejarah Islam dan ini ya, nanam profesor Islamologi, tetapi dia dianggap bukan Islam loh. Ya ini brainstorming aja buat semua. Tapi ketika kita ada orang-orang seperti Musisi di dalam dunia kekristenan, orang liberal, ya nggak apa-apa. Dia, apakah dia Kristen? Ya bisa saja, tapi kan dia sendiri kan tidak, orang-orang liberal ini kan tidak mengakui, bahkan mereka sendiri tidak mengakui adanya Tuhan kan. Jadi ya Iya, bukan iya, Kristen, benar. mereka hanya sebagai ilmuwan saja, sebagai scholar, pelajar, Iya, iya. akademisi, udah gitu saja. Kalau kita kan menganggapnya begitu. Mereka Itu akademis lah. brainstorming aja, brainstorming. Dan yang paling penting kan sebetulnya kan kalau dari akhirnya kan endingnya kan bagaimana kita bisa menciptakan dunia yang baik kan. Nah, iya Pak, itu yang benar. Bagaimana dunia damai itu, berharmonis itu. Benar. Bagaimana bisa menciptakan dunia yang baik. Iya. Tetapi kalau bagi orang-orang sayap kiri ini kan dunia yang baik itu kan dunia yang mereka bisa diterima. Karena mereka kan mengalami krisis penerimaan jati diri kan. Sedangkan bagi sayap kanan dunia yang baik adalah dunia bagi anak cucu mereka kelak. Ya, kehilangan identitas, Pak, identitas diri itu istilahnya. Ya. Iya. Kalau saya berpikirnya anak cucu saya bagaimana ya. Tapi kalau bagi orang homo dan lesbi ini kan berpikirnya hari ini aku ditolak, bagaimana aku hari ini bisa diterima. Dan jangan sampai ada orang-orang seperti aku ditolak kan begitu. Jadi mereka masih dalam krisis jati diri. Si orang-orang kiri ini yang kanan ini sudah berpikir untuk masa depan. Itulah sulitnya Pak. Dan bagaimana ngeklopinnya nggak bisa. Sampai nanti ketika Islam menguasai Eropa atau Amerika, mereka baru nyadar, aduh salah nih, kan begitu kan. Kan sudah disadarkan begitu rupa, tapi kan balik lagi, kalau tujuan mereka bukan si lesbi homo ini kan tujuannya udah bukan mau lesbi homo, tapi cari lubang yang lebih kecil. Ya kan, pernikahan di bawah umur yang dibolehkan oleh hukum Islam. Ya kan, yang dicarikan seperti itu, si lesbi homo ini kan sekarang sudah fantasinya udah ke next level, Pak. Mengerikan. Iya, benar Pak. Saya bingung dia ya Pak. Pertumbuhannya begitu pesat ya. Saya Pak itu bisa jawab ya secara sosiologi apa dia pergeseran nilai begitu diakibatkan karena apa? Apakah karena kapitalismenya itu? Saya berpikir kemarin Pak begini. Bukan kapitalisme Pak, tetapi itu tadi liberalisme Pak.
Oh iya, liberalisme Kosong ya. kapital. Iya, Tapi artinya Pak, liberalismenya, Pak. ya kita analisa ya. Liberalisme. Apakah karena kesetaraannya itu Pak Jadi ya, dalam sama sini aja ya. Iya. Iya. Pak Paul, saya coba Ya, kita diskusi secara ilmu lah. Apakah itu karena dipengaruhi dengan kesetaraan? Artinya begini Pak, bukan kesetaraan, justru bukan kesetaraan, Pak. kesetaraan, Bukan kesetaraan. Bukan kesetaraan, Pak. Tapi Nggak, justru ada pengalaman dimulai dari itu tadi, Pak. Dari kelainan jiwa, Pak. Orang-orang LGBTQ-ers ini kan jiwanya sakit, Pak. Iya. Itu pendapat saya ya. Itu dalam pemikiran saya itu seperti itu. Ya. Pandangan saya begini ya Pak Paul, kasih ide. Waktu saya di kampung halaman, bagaimana itu tradisi budaya ini bahwa laki-laki itu harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya kan? Sehingga laki-laki itu ada wibawa di dalam kehidupan keluarga itu sebagai penopang satu keluarga. Kalau kita udah masuk di daerah sekarang, daerah seperti kapitalis ini Pak, seolah sudah setara tuh laki-laki perempuan, sudah tidak ada membedakan bahwa laki-laki harus si keluarga gitu. Karena kehidupan sosialnya sudah terjamin, sehingga itu pergeseran nilai. Saya berpikir dari situ. Saya berimajinasi seperti itu kemarin beberapa minggu. Oleh sebab saya ke itu Pak, ke San Francisco di tempatnya Pak Andi, itu kan luar biasa Pak. Baru saya perhatikan semua itu, laki-laki saling menciuman di shake and shake di mana semua saya lihat. Baru saya berpikir, apakah ini karena ya pikiran saya yang dalam kesetaraan bilang dalam kehidupan bermasyarakat itu gitu sudah tidak membedakan gitu. Masalah bagaimana? Ja, en beetje wacht. Ja. Ja. Een moment allemaal, wij wachten Yvette. Een beetje, misschien in 10 minuten. Een beetje laat, ja. Rustig. Oke. Momen ya.